Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin 28 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-21. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sungguh itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Agustinus terkenal sebagai filsuf yang mencari dan merenungkan hal mendasar dalam kehidupan manusia di hadapan Tuhan. Ia mendengarkan nasihat-nasihat Santo Ambrosius, uskup Milano pada waktu itu. Nasihat seperti yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Tesalonika bertujuan memantik kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ia didoakan terus-menerus oleh ibunya, Santo Monica, dan akhirnya dibaptis menjadi pengikut setia Yesus. Santo Agustinus sungguh menemukan apa yang penting dari begitu banyak hal yang kurang penting dalam hidupnya. Tidak seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam Injil.
Ia sungguh menemukan betapa Allah dan kerajaannya yang terbesar dan terpenting, bukan hal-hal manusiawi yang seharusnya menjadi sarana penghantar orang kepada Allah. Aturan-aturan dalam hukum Taurat dibuat untuk membawa orang kepada Allah, bukan sebaliknya. Doa-doa panjang diciptakan untuk memuji Allah, bukan untuk mengelabui orang. Persembahan-persembahan digelar bukan demi persembahan itu sendiri, melainkan demi Dia yang menguduskan persembahan. Santo Agustinus menjadi teladan kekudusan umat beriman. Mari kita belajar darinya. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami selalu mampu membedakan mana yang paling penting di antara begitu banyak hal penting dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.